Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persamaan panas dan difusi. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu Adam Sufi, Debbie Hakiki, Sentari Eka Wilti Marliati, Salman Said, Muhammad Raihan, Nurul Hanifah, dan saya sendiri Siska Amalia Nasution. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Kepada Raihan, disilahkan. Ya, baiklah, slide-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan penurunan persamaan panas. Pada gambar 2.2, jadi kita memiliki sebuah batang dengan panjang L, ditempatkan sepanjang sumbu X. Jadi kita ingin menentukan fungsi suhu. Ada UXT dengan suhu pada titik X dan pada waktu T. Pada gambar 2.1, seperti kebanyakan turunan PDP, kita mulai dengan melihat potongan kecil batang yang sembarang. Dari seperti pada gambar 2.2, potongan ini sering disebut sebagai elemen diferensial dari batang. Kita akan mengukur dengan dua cara yang berbeda, yaitu dari laju masuknya panas ke dalam elemen tersebut. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Kepada Debbie, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penurunan persamaan panas. Dapat dilihat pada gambar 2.2. Jadi untuk mendapatkan persamaan, dapat kita lihat luas penampang kecil dengan lebar yang sangat tipis dari delta X pipa. Dari gambar tersebut, kita memperoleh persamaan dengan menggunakan variabel U dari X dan T, U, X, T. Karena ini merupakan panjang yang sangat kecil, maka massa dalam volume kecil, yaitu M sama dengan U, X, T, delta X. Untuk menurunkan massa dalam waktu ini sama dengan flux massa yang masuk dikurang dengan flux massa yang keluar, yaitu dm per dt sama dengan flux masuk dikurang flux yang keluar. Pada gambar 22 dapat dilihat pada X ke X tambah delta X, terdapat flux yang berguna untuk menutupi bagian permukaan pipa tipis agar suhu tidak masuk atau suhu tidak keluar dari permukaan tersebut. Sehingga untuk tanda panas masuk merupakan flux yang masuk dengan arah positif, yaitu pada X positif yang disebut Jx, T. Untuk tanda panas keluar yaitu flux yang keluar yang disebut Jx tambah delta X, T. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Sufi. Kepada Adam, disilahkan. Baik, selanjutnya diferensial elemen panjang delta X. Konten atau muatan panas akan didefinisikan sehingga jumlah panas yang terkandung dalam elemen atau pada setiap waktu T, sebanding dengan suhu dan panjangnya. Kemudian laju masuknya panas ke dalam elemen adalah turunan waktunya, yaitu red do per T U delta X sama dengan UT dikali delta X. Adapun cara kedua untuk menghitung laju ini, kita asumsikan bahwa batang tersebut terisolasi kecuali, mungkin di ujungnya. Oleh karena itu, panas masuk atau keluar dari elemen hanya terjadi di ujungnya. Hukum Fourier akan memberitahu kita bahwa laju aliran panas melintasi suatu penampang tertentu sebanding dengan flux pada titik tersebut, seperti yang dijelaskan pada gambar 2.2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilty. Kepada Wilty, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu, jadi kita memiliki U, X, T dikali delta X sama dengan flux masuk dikurangi flux keluar. Tetapi fluxnya itu minus. Jadi di sini kita dapat membalikkan urutannya sebagai berikut. Di mana UT dikali delta X setara dengan UX, di mana X tambah delta X, T dikurang UX, di mana X, T bagi dengan delta X. Sehingga menjadi
UT setara dengan UX di mana X tambah delta X, T dikurang UX di mana X, T dibagi delta T. Jadi, saat delta X kecil, untuk mendapatkan persamaan diferensial, maka kita ambil batas delta X sama dengan 0. Delta X menuju 0. Karena ini merupakan turunan parsial, maka turunan X dari U turunkan terhadap X. Maka turunan kedua menggunakan limit dengan batas delta X menuju 0. Misal dapat ditulis sebagai berikut. Do per dx sama dengan limit X delta X menuju 0, di mana fungsi X tambah delta X, T dikurang fungsi X, T dibagi delta X. Dan hasilnya menjadi turunan kedua, yaitu di mana UT setara dengan turunan kedua delta X, di mana UT sama dengan konstan. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Hanifah. Kepada Hani, diserahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan panas. Nah, di sini kita memisalkan bahwa kita memiliki sepotong material homogen bermassa M pada suhu T konstan. Kemudian kita definisikan rumusnya sebagai berikut dengan rumus sigma dikali M dikali T, di mana sigma ini adalah konstanta proporsionalitas panas, M adalah massa, dan T adalah suhu. Nah, kemudian kita akan menjabarkan rumus ini, di mana M ini akan kita jabarkan menjadi rumus sigma dikali rho dikali A kali delta X dikali U X tambah delta X per 2, T. Di mana M ini dijabarkan dari rho kali A kali delta X. Seperti persamaan yang tertera pada 2.2. Kemudian karena di sini kita akan mencari laju dari persamaan panas, makanya kita cari turunannya. Di mana rumusnya menjadi sigma dikali rho dikali A kali delta X dikali UT X tambah delta X per 2, T. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Salman. Kepada Salman, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum Fourier. Pertama, dalam mendefinisikan fungsi temperatur, kita asumsikan bahwa batang cukup tipis, sehingga suhu pada dasarnya konstan di seluruh penempang manapun. Kemudian ditambah asumsi bahwa batang diisolasi, kecuali pada ujung, sehingga panas mengalir hanya dalam arah negatif. Hukum Fourier kemudian menyatakan persamaan panas dari sebelah kiri aliran panas ke sebelah kanan aliran panas per satuan luas. Hukum Fourier memiliki rumus yaitu psi X T sama dengan KUX T, yang mana K-nya itu konduktivitas termal dan UX-nya itu gradien suhu. Pada gambar dapat kita simpulkan bahwa jika UX-nya besar dari 0, maka arah aliran panas naik. Jika UX-nya kurang dari 0, maka arah aliran panasnya menurun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum Fourier dan arah aliran panas. Kemudian kita asumsikan K adalah konstan pada panjang batang dan A dianggap konstan. Maka laju perubahan elemen panasnya adalah laju aliran yang masuk pada ujung kanan ditambah laju aliran yang masuk pada ujung kiri. Sehingga min A dikali Pi X tambah delta X, T ditambah A dikali Pi X, T dan KA dikali UX X tambah delta X, T dikurang UX X, T. Dan kemudian kita substitusikan persamaan 2.3 dan 2.5 di mana sigma rho dikali A dikali delta X dikali UT X X tambah delta X per 2, T dan KA dikali UX X tambah delta X, T dikurang UX X, T. Sehingga diperoleh sigma rho dikali A dikali delta X dikali UT X X tambah delta X per 2, T sama dengan KA dikali UX X tambah delta X, T dikurang UX
X, T. Dan kemudian persamaan di atas kita bagi dengan delta X dan delta X menuju 0. Maka diperoleh persamaan panasnya yaitu UT sama dengan alpha kuadrat dikali UXX, di mana alpha kuadrat sama dengan K per sigma rho adalah difusivitas termal. Dan aliran panas bukanlah satu-satunya aplikasi dari PDP ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.